Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan urinalisa makroskopis dan mikroskopis dosen pengajar Bapak Ahmad Fahrozi, ZS, SSI, MSC. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ki Ajeng Noraji, Luluardita Zahra, Lutfia Alifah, Meliana, dan Muhammad Sarul Hajirianto. Tujuan pemeriksaan makroskopis yaitu volume urin untuk mengetahui volume urin dari pasien dalam 24 jam dan bermanfaat untuk mengetahui adanya gangguan pada ginjal, warna urin, dan kejernihan urin untuk mengetahui kelainan urin yang berarti untuk klinik dan mengetahui apakah urin itu keruh atau jernih, bau urin untuk mengetahui kelainan urin yang berarti untuk klinik, kekeruhan urin untuk mengetahui tingkat kekeruhan urin, yang selanjutnya keasaman urin untuk mengetahui pH urin dan dapat juga memberikan petunjuk ke arah etiologi pada infeksi saluran kencing. Dan yang terakhir, berat jenis urin untuk mengetahui berat jenis urin dari yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan sedimen urin termasuk pemeriksaan rutin yang ditunjukkan untuk mendeteksi kelainan ginjal dan saluran kemih serta memantau hasil pengobatan. Pemeriksaan mikroskopik diperlukan untuk mengetahui sel dan benda berbentuk partikel lainnya. Manfaat yang pertama, memeriksa kesehatan tubuh secara keseluruhan karena sering menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Membantu mendiagnosis kondisi medis tertentu seperti infeksi saluran kemih, ISK, penyakit ginjal polikistik, gagal ginjal, peradangan ginjal, dan lainnya. Keluhan gejala yang Anda alami meliputi sakit perut abnormal, sakit punggung terus-menerus, sakit saat buang air kecil, ada darah dalam urin, ataupun masalah lainnya juga bisa dideteksi. Memantau perkembangan penyakit sekaligus keberjalanan proses pengobatan, misalnya pada penyakit gagal ginjal, nefropatik diabetik, infeksi saluran kemih, dan lainnya. Menilai fungsi ginjal sebelum operasi, memantau perkembangan kehamilan yang tidak normal termasuk preeklamsia, diabetes gestasional, dan lain sebagainya. Prinsip yang pertama mengamati volume urin yang dikumpulkan di dalam tabung reaksi. Warna urin diamati dalam tabung reaksi dengan cahaya tembus dan dapat dilihat dalam sikap seron. Pada tabung reaksi dengan cahaya tembus. Derajat keasaman urin ditetapkan dengan lakmus atau kertas indikator. Pengujian dilakukan secara langsung menggunakan hidung. Alat yang digunakan meliputi arak tabung sentrifuge, tabung reaksi, tabung sentrifuge, gelas ukur, hidrometer, gegep kayu, mikroskop, gelas arloji, gelas urinometer, pipet tetes, dan trak tabung. Lalu bahan yang digunakan meliputi kertas pH universal, tisu, dan urin. Pemeriksaan volume urin pertama pada jam atau waktu tertentu pada hari pertama pasien kencing dan spesimen ini dibuang. Waktu dia kencing tersebut dicatat pada penampungan urin. Kedua, spesimen yang terakhir tepat 24 jam sesudah kencing yang pertama kali ditampung. Ketiga, semua spesimen sesudah dikumpulkan dengan hati-hati di dalam suatu wadah selama 24 jam berikutnya. Keempat, ukur volume urin menggunakan gelas ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sebuah gambaran video alat dan bahannya saja. Bila ada cara yang salah, tidak masalah. Karena video ini tidak dianalisis. Jadi tidak ada pertanyaan dalam video ini. Terima kasih. Melakukan urinalisis makroskopis. Mengumpulkan peralatan. Ada pembersih tangan, sarung tangan, celemek, tongkat celup urin, sampel urin, dan kertas tisu. Selanjutnya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, gunakan celemek. Setelah itu, kenakan sarung tangan. Selanjutnya, mengkonfirmasi detail pasien
nama, nomor rumah sakit. Terus, periksa warna urin. Warna jerami normal, pekat gelap dehidrasi, merah atau merah muda hematuria, coklat pigmen empedu atau globin. Periksa kerjanian urin. Jelas normal, berawan atau puing-puing, ISK, berbusa sindrom nefrotik. Menilai bau urin ofensif atau ISK, bau manis, diabetes. Lalu dipstik urin, tanggal kadaluarsa. Lepaskan strip pengujian dari wadah. Tempatkan strip tes ke dalam sampel urin dan memastikan semua zona terbenam. Lalu, lepaskan strip uji untuk Pastikan strip uji tetap dalam orientasi horizontal untuk menghindari kontaminasi silang zona. Kemudian, menafsirkan setiap tes pada interval waktu yang sesuai menggunakan bagan analisis dipstik. Tes membutuhkan jumlah waktu yang berbeda untuk menyelesaikannya. Kemudian, membuang limbah klinis ke tempat sampah yang sesuai. Lalu, mencuci tangan. Untuk menyelesaikan prosedur, pertama, mendokumentasikan temuan. Kedua, melakukan investigasi lebih lanjut jika sesuai. Volume urin dewasa normal tropis dalam 24 jam antara 800 sampai 300 ml dengan faktor yang berpengaruh kepada uresis seperti umur, berat badan, kelamin, makanan dan minuman, suhu badan, iklim dan aktivitas seseorang yang bersangkutan. Menurut Ganda Soebarta tahun 2006. Pemeriksaan keasaman urin. Pertama, letakkan kertas indikator pada kertas arloji. Kedua, teteskan sedikit urin segar di atas kertas indikator. Ketiga, dibaca pH-nya pada warna standar. Apabila urin asam, maka kertas pH berwarna kuning. Dan jika urin alkalis, maka kertas pH akan berwarna hijau. Yang ketiga ada pemeriksaan warna urin. Sebelumnya, isi 3/4 tabung reaksi dengan urin, lalu amati di tempat terang, dan kemudian catat hasilnya. Dengan catatan, jika urin berwarna putih jernih, kuning muda, atau kuning, berarti normal. Jika warna urin kuning coklat seperti teh, penyebabnya adalah bilirubin. Jika warna urin merah coklat, penyebabnya hemoglobinuria dan porfirin. Jika warna merah kabut dengan coklat, penyebabnya darah dengan pigmen darah. Jika warna coklat hitam, penyebabnya melanin, dan warna hitam disebabkan oleh pengaruh obat-obatan. Bagaimana warna urin Anda hari ini? Jika urin Anda berwarna kuning pekat, itu berarti Anda sangat butuh banyak minum. Jika urin Anda berwarna kuning muda, itu berarti Anda butuh banyak minum. Jika urin Anda berwarna kuning bening, itu berarti jumlah minum Anda sudah baik. Jika urin Anda berwarna bening, itu berarti jumlah minum Anda sudah tercukupi. Yang keempat ada pemeriksaan kekeruhan urin. Dengan langkah, isi 3/4 tabung reaksi dengan urin, lalu amati di tempat terang, dan kemudian catat hasilnya. Urin yang baru dikemihkan biasanya berwarna jernih. Kekeruhan yang timbul bila urin didiamkan beberapa jam disebabkan oleh berkembangnya kuman nubecula. Dengan interpretasi, jika hasilnya negatif, itu berarti tidak ada kekeruhan. Jika hasilnya positif 1, itu berarti ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir dengan kadar kurang lebih 0,01 sampai 0,05%.
Jika hasilnya positif 2, itu berarti kekeruhan mudah dilihat dan tampak butir-butir dalam kekeruhan dengan kadar kurang lebih 0,05 sampai dengan 0,2%. Jika hasilnya positif 3, itu berarti urin jelas keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping dengan kadar kurang lebih 0,2 sampai dengan 0,5%. Jika hasilnya positif 4, itu berarti urin sangat keruh dan kekeruhan berkeping-keping. Yang kelima ada pemeriksaan bau urin. Dengan langkah pertama, isi 3/4 tabung dengan urin segar. Dan langkah kedua, kibas-kibaskan tangan sampai tercium bau dari urin. Dengan catatan, pertama, normalnya bau urin tidaklah keras. Yang kedua, bau khusus pada urin dapat disebabkan oleh makanan, misalnya jengkol, pete, durian. Yang ketiga, bau khusus pada urin juga bisa disebabkan oleh obat-obatan, misalnya mentol dan terpentin. Yang keempat, pada karsinoma saluran kemih, urin akan berbau amoniak karena adanya kuman yang menguraikan ureum dalam urin. Yang kelima, amonia disebabkan oleh adanya pecahan urea oleh bakteri. Yang keenam, berbau busuk atau tengi. Itu disebabkan oleh adanya bakteria atau infeksi saluran kencing. Yang ketujuh, mousei. Itu disebabkan oleh adanya fenilketonuria. Yang kedelapan, berbau manis atau berbau buah. Itu disebabkan oleh asidosis diabetik ataupun kelaparan. Yang 6. Pemeriksaan berat jenis urin. Pertama, tuang urin kurang lebih 40 ml ke dalam gelas ukur. Kedua, lepaskan pelan-pelan urinometer ke dalam gelas ukur sehingga bebas dari dinding. Ketiga, putar urinometer untuk dilepaskan dari dinding dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Keempat, setelah urinometer terapung di tengah-tengah, dibaca berat jenisnya tanpa paralaks pada meniskus bawah. 6. Berat jenis urin yaitu mengukur jumlah larutan yang larut dalam urin. Pengukuran berat jenis ini untuk mengetahui daya konsentrasi dan data dilusi ginjal. Normal berat jenis berbanding terbalik dengan jumlah urin. Berat jenis urin erat hubungannya dengan diuresis makin tinggi berat jenisnya dan sebaliknya. Normal berat jenis urin adalah 1003 sampai 1030. Pemeriksaan bobot jenis urin menurut Lefevre 1997. Berat jenis kurang dari 1,005. Diabetes insipidus, banyak minimum, kelebihan cairan, penyakit ginjal, kekurangan dan kelebihan kalium. Berat jenis lebih dari 10,026, kurang minum, diabetes mellitus, muntah, diare, dehidrasi, pengguna zat kontras pada sinar X. Berat jenis urinalisis dilakukan dengan strip tes urin dan analisis urin otomatis. Sebelumnya, kita siapkan kertas regen sebagai bahan dalam melakukan tes urin. Langkah pertama, kita teteskan sampel urin ke setiap blok kertas regen. Jika ada sampel urin yang berlebihan, hapus sampel berlebih tersebut menggunakan kertas tisu laboratorium. Lalu, langkah selanjutnya kita kirim strip ke tempat penganalisis. Hasil tes analisa urinalisis mikroskopis pun selesai. Dan selanjutnya, kita akan mulai melakukan tes analisis. Setelah hasil tes analisis keluar, hasil tes pun dicetak.
mikroskopik. Yang pertama, sampel urin dihomogenkan terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke dalam tabung centrifuge sebanyak 10 ml. Lalu centrifuge dengan kecepatan relatif rendah sekitar 1500 sampai 2000 rpm selama 5 menit. Lalu tabung dibalik dengan cepat untuk membuang supernatan. Setelah itu, sehingga tersisa endapan kira-kira 0,2 sampai 0,5 ml. Lalu endapan diteteskan ke dalam gelas objek. Setelah itu ditutup dengan cover glass. Endapan pertama kali diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran rendah menggunakan lensa objektif 10 kali. Disebut lapang pandang lemah atau LPL atau low power field atau LPF untuk mengidentifikasi benda-benda besar seperti silinder dan kristal. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan kekuatan tinggi menggunakan lensa objektif 40 kali, disebut lapang pandang kuat atau LPK atau high power field atau HPF untuk mengidentifikasi sel eritrosit, leukosit, epitel, ragi, bakteri, trichomonas, filamen, lendir, sel sperma. Jika identifikasi silinder atau kristal belum jelas, pengamatan dengan lapang pandang kuat juga dapat dilakukan. Lalu, yang terakhir, mencatat hasil yang dilihat. Endapan Interpretasi hasil. 1. Unsur organik terdiri atas sel epitel, leukosit, eritrosit, silinder, dan lain-lain. Sedangkan unsur anorganik tidak berasal dari suatu jaringan. 2. Untuk pemeriksaan dengan LPL tidak usah menyebutkan jumlah secara numerik, tetapi cukup dinyatakan dengan positif 1-5, negatif 5-10. 3. Untuk pemeriksaan dengan LPK harus menyebutkan jumlah numerik. Misalnya, eritrosit 2-4 per LPK, leukosit 10-15 per LPK. Bisa dilihat tabel interpretasi. Eritrosit dapat terbentuk normal, membengkak, venasi, mengecil, hidung, atau gosial dengan mikroskop cahaya. Spesimen segar dengan berat ini 1010 sampai 1020. Eritrosit berbentuk cakram normal. Eritrosit tampak bengkak dan hampir tidak berwarna pada urin yang encer. Tampak mengkerut pada krenatit pada urin yang pekat, dan tampak menjelas sekali dalam urin yang alkali. Selain itu, kadang-kadang eritrosit tampak seperti ragi. Leukosit berbentuk bulat, berinti, granuler, berukuran kira-kira 1,5 sampai 2 kali eritrosit. Leukosit dalam urin umumnya adalah neutrofil atau polymorphonuclear. Leukosit dapat berasal dari bagian manapun dari saluran kemih. Dan ini adalah contoh gambar dari epitel transisional dan epitel squamous. Dan ini contoh gambar dari torak atau silinder. Dan ini contoh gambar dari kristal amonium, bilirubin, kalsium karbonat, urik asid, kalsium oksalat, kalsium oksalat monohidrat atau jarang, magnesium amonium fosfat atau sulfit, dan sistin. Simpulan. 1. Urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara mikroskopik dan kimia. 2. Tujuan urinalisis secara umum adalah untuk mendeteksi kelainan ginjal.
saluran kemih, serta untuk mendeteksi kelainan-kelainan di berbagai organ tubuh lain seperti hati, saluran empedu, pankreas, dan lain-lain. Pemeriksaan ini juga berguna untuk membantu penegakan diagnosis, untuk penapisan penyakit asimptomatik, kongenital, atau yang diturunkan, untuk membantu perkembangan penyakit, dan untuk memantau efektivitas pengobatan atau komplikasi. 4. Pemeriksaan urin secara kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi zat-zat yang secara normal ada dalam urin dan zat-zat yang seharusnya tidak ada dalam urin secara kuantitatif atau semi-kuantitatif. Pemeriksaan urin bertujuan untuk mengetahui jumlah zat-zat tersebut di dalam urin.